Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jihan Safira Tagele, Jabatan Perencana Ahli Pertama dan Instansi BKP SDMD. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang resume modul manajemen ASN dan Smart ASN beserta kata kuncinya. Yang pertama yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN dipahami sebagai kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara yang bertujuan menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, netral secara politik, bersih dan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pendekatan manajemen ASN mengalami perubahan mendasar dari administrasi kepegawaian atau personal administration menuju manajemen sumber daya manusia atau human resource management, di mana ASN dipandang sebagai aset strategis negara yang harus dikembangkan secara berkelanjutan. Modul ini disusun dalam 3 kegiatan belajar utama, yaitu yang pertama kegiatan belajar 1, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN, yaitu ASN berkedudukan sebagai aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan publik dan harus bebas dari pengaruh serta intervensi politik. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K yang merupakan satu kesatuan nasional. ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik demi menjaga netralitas birokrasi dan persatuan bangsa. Kegiatan belajar 2 yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu sistem merit merupakan prinsip utama dalam pengelolaan ASN yang menekankan objektivitas, keadilan, dan profesionalisme. Sistem ini mendasar seluruh proses manajemen ASN pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi latar belakang politik, suku, agama, ras, jenis kelamin, dan kondisi lainnya. Kegiatan belajar 3 yaitu mekanisme pengelolaan ASN, yaitu mekanisme pengelolaan ASN meliputi manajemen PNS dan P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi sistem informasi ASN, serta penyelesaian sengketa kepegawaian. Manajemen PNS mencakup seluruh siklus kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan penghargaan disiplin, hingga pemberhentian dan jaminan pensiun. Untuk manajemen P3K dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja dengan penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Seluruh mekanisme pengelolaan ASN harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sistem merit agar tercipta birokrasi yang profesional, adil, dan berorientasi pada kinerja. Beberapa kata kunci pada manajemen ASN meliputi yang pertama manajemen ASN, yang kedua aparatur sipil negara atau ASN, yang ketiga pegawai negeri sipil atau PNS, yang keempat pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K, yang kelima Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang keenam profesionalisme ASN, dan yang ketujuh sistem merit, yang kedelapan netralitas ASN, yang kesembilan kode etik ASN, dan yang ke-10 kode perilaku ASN, yang ke-11 Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, dan yang ke-12 pengembangan kompetensi, dan yang terakhir yaitu penilaian kinerja ASN. Untuk yang kedua yaitu Smart ASN. Smart ASN merupakan konsep ASN masa depan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter, integritas, serta wawasan kebangsaan yang kuat. ASN diposisikan sebagai penggerak utama transformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja serta teknologi digital. Modul Smart ASN menekankan bahwa ASN harus mampu beradaptasi dengan perubahan cepat, berpikir kritis, bekerja secara kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas. Untuk itu, Smart ASN dirumuskan sebagai profil ASN yang memiliki kompetensi unggul, berintegritas, nasional, profesional, serta menguasai teknologi dan bahasa global. Untuk kata kunci pada modul Smart ASN diantaranya, yang pertama Smart ASN, yang kedua digital literasi atau literasi digital, yang ketiga penguasaan teknologi informasi, yang keempat networking, yang kelima agile birokrasi, dan yang keenam etika berinternet atau netiquette, dan yang ketujuh digital skill, dan yang kedelapan digital culture, dan yang ke-9 digital ethics, dan yang ke-10 digital safety, dan yang terakhir digital rights atau hak digital warga negara.
Itulah video tentang pemaparan tugas individu saya untuk agenda 3. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.